Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian di channel saya, Samsi Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing pembahasan praktisi soal pendidikan profesi guru dalam jabatan pretest maupun postes bagian pertama ya, tahun 2021. Namun jangan lupa buat Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang belum subscribe channel saya, tolong di subscribe dulu, tekan tombol subscribe-nya biar tidak merah lagi, tekan tombol like, jempolnya, komentar, dan bagikan sebanyak-banyaknya agar saya lebih semangat lagi untuk sharing video-video selanjutnya. Tonton terus videonya sampai selesai. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, langsung saja kita mulai pembahasan soalnya. Yang pertama, perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat adalah A. Kooperatif, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Discovery, atau E. Kontekstual. Kita lihat apa jawabannya Bapak Ibu. Perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Jawabannya yang mana Bapak Ibu? Ya, jawabannya adalah strategi pembelajaran kontekstual yang E. Oke, terima kasih. Lanjut Bapak Ibu, soal yang kedua. Soal yang kedua, pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kriya. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif mencipta atau C6 yang tepat adalah A. Mengelompokkan bahan alam dari tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. B. Menyebutkan fungsi tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. C. Menjelaskan sifat tanaman pandan produk karya seni rupa. Atau D. Membedakan sifat tanaman pandan dengan tanaman suci untuk produk karya seni rupa. Atau E. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Yang mana Bapak Ibu? Tingkatan kognitif mencipta ada kata kuncinya Bapak Ibu, C6. C6 adalah jawabannya yang E. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Mencipta atau C6, maka kata kuncinya di sini adalah membuat. Kita lanjutkan Bapak Ibu, soal yang ketiga. Pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut, yaitu strategi pembelajaran deduktif. Mendasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya A. Fakta, B. Prosedur, C. Keterampilan, D. Konsep, atau E. Prinsip. Pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut, yaitu strategi pembelajaran deduktif. Mendasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya Bapak Ibu, ya, konsep ya Bapak Ibu. Ragam pengetahuan yang jenisnya konsep, jawabannya yang D. Kita lanjutkan Bapak Ibu, jangan lupa yang belum subscribe channel saya silahkan di subscribe ya, terima kasih. Soal 4,
Saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep atau prinsip atau hukum yang kompleks sehingga dapat memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media yang paling tepat dipilih oleh guru tersebut adalah A. Bagan, B. APE, alat peraga edukatif, C. Flipchart, D. Foto, atau E. Gambar. Merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep atau prinsip atau hukum yang kompleks sehingga dapat memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media yang dipilih yang paling tepat oleh guru tersebut adalah jawabannya Bagan ya, dari kompleks menjadi jelas ya. Kita lanjutkan Bapak Ibu, soal yang kelima. Seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru tersebut adalah A. Evaluasi formatif, B. Evaluasi sumatif, C. Evaluasi selektif, D. Evaluasi diagnostik, atau E. Evaluasi penempatan. Ini macam-macam evaluasi Bapak Ibu. Evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan RPP Bapak Ibu. Maka jenis evaluasi yang tepat adalah evaluasi sumatif Bapak Ibu. Kita lanjutkan berikutnya, soal nomor 6. Seorang guru ingin mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat ketika dilakukan diskusi kelompok. Guru tersebut membuat lembar daftar checklist dalam bentuk skala yang harus diisikan oleh siswa untuk menilai teman kelompoknya. Jenis penilaian otentik holistik yang dapat dipilih oleh guru tersebut adalah A. Penilaian kinerja, B. Penilaian proyek, C. Penilaian portofolio, D. Penilaian terbuka, atau E. Penilaian diri. Ingin mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat ketika dilakukan diskusi kelompok. Membuat daftar checklist yang diisikan oleh siswa untuk menilai teman kelompoknya. Jenis penilaian otentik holistik yang dapat dipilih oleh guru tersebut adalah mana Bapak Ibu? Jawabannya adalah penilaian kinerja. Kita lanjutkan Bapak Ibu, soal berikutnya nomor 6. Soal nomor 7. Dalam memilih dan mengembangkan materi pembelajaran, Ibu Siti selalu menyeleksi materi pembelajaran yang telah teruji kebenarannya, tidak ketinggalan zaman, dan memberikan kontribusi untuk pemahaman ke depan. Kriteria penyeleksian dan pemilihan materi pembelajaran tersebut memenuhi kriteria A. Sahih, B. Kebermanfaatan, C. Layak dipelajari, D. Menarik minat, atau E. Dapat dipertanggungjawabkan. Setiap soal kita lihat kata kuncinya ya Bapak Ibu. Di sini kata kuncinya adalah yang telah teruji kebenarannya tidak ketinggalan zaman, dan memberikan kontribusi untuk pemahaman ke depan. Jawabannya yang mana Bapak Ibu? Jawabannya yang A. Memenuhi kriteria sahih ya. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 8 ya. Menggambarkan sejauh mana seorang peserta didik telah menguasai suatu kompetensi. Nah, ini merupakan A. Tujuan penilaian, B. Prinsip penilaian, C. Fungsi penilaian, D. Bentuk penilaian, atau E. Hasil penilaian. Menggambarkan sejauh mana seorang peserta didik telah menguasai suatu kompetensi merupakan fungsi penilaian. Jawabannya yang C. Selanjutnya soal nomor 9. Asesmen hasil belajar peserta didik harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut, kecuali A. Objektif, B. Adil, C. Kooperatif, D. Terpadu, atau E. Valid. Asesmen hasil belajar peserta didik harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut, kecuali adalah yang A. Yang C. Kooperatif.
soal nomor 9. Selanjutnya soal nomor 10 Bapak Ibu. Soal nomor 10. Program pembelajaran remedial hendaknya memungkinkan peserta didik untuk belajar sesuai dengan kecepatan, kesempatan, dan gaya belajar masing-masing. Pembelajaran remedial harus mengakomodasi perbedaan individual peserta didik. Pernyataan di atas termasuk salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran remedial, yaitu A. Fleksibel, B. Interaktif, C. Adaptif, D. Kesinambungan, atau E. Sistematis. Kata kuncinya Bapak Ibu, belajar sesuai dengan kecepatan, kesempatan, dan gaya. Jadi jawabannya adalah yang C. Adaptif ya. Jadi jawabannya yang C. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Soal berikutnya. Mohon maaf, kita lanjutkan di video selanjutnya ya Bapak Ibu. Terima kasih. Jangan lupa sekali lagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe, tombol subscribe-nya, tekan tombol loncengnya juga agar ketika saya upload video Bapak Ibu menerima pemberitahuannya. Jangan lupa tekan tombol like, jempolnya, komentar, dan bagikan sebanyak-banyaknya agar saya semangat lagi untuk sharing video-video berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.